Pak, saya mau keluar dari kaget orang tua saya. Lu gila lu, mau jadi apa lu sebelum? Ada masalah kamu? Enggak sih, saya mutusin. Terus kamu mau jadi apa? Fotografer? Hah, tukang foto dulu gitu. Kamu kalau tukang foto tahu nggak tempatnya di mana gitu? Tuh di kebun binatang. Banyak yang belum mengetahui bahwa salah satu tokoh yang kerap kali mengharumkan nama Indonesia di bidang fotografi, baik di kancah nasional maupun internasional ini, pernah merasakan manis asamnya hidup di asrama bersama-sama dengan taruna yang lain, tepatnya di pendidikan latihan penerbangan Curug. Beliau adalah Pak Darwis Triadi. Apa kabar Pak Darwis? Baik. Sehat-sehat selalu ya Pak ya? Iya. Saya mau izin pas Mas sebentar, sudah terapkan 3M juga. Oh siap. Sudah antigen juga lagi Pak ya? Iya, memang perlu ya. Juga sudah nih Pak. Iya, gitu. memang perlu sih ya. Betul. Situasi Gitu. sekarang. Ini terima kasih sudah diundang di Wah, sama-sama. Saya juga senang karena ya. Seperti itu ya Pak ya. Karena hubungan dan ikatan jiwa saya dengan terutama di penerbangan ya masih sampai sekarang gitu. Sampai karena sekarang, gitu. Banyak sahabat saya, bukan kawan loh, sahabat udah. Kita sahabat di Curug ya. Di Curug kawan-kawan. Betul. Sampai sekarang terus ya. Kadang-kadang bikin gitu. Walaupun udah nggak jadi pilot masih terus kita kadang-kadang kumpul di reunian atau di sekali setahun itu ya. Iya, selalu ada acara ya Pak ya. Nah ini Pak Darwis terkenal sebagai fotografi kelas dunia nih Pak. Waduh. Boleh diceritakan nggak Pak? Gimana perjalanan Pak Darwis ini dari kecil sampai bisa menjadi seperti sekarang ini Pak? Sebetulnya saya juga nggak terpikir untuk menjadi seorang fotografer karena memang dulu itu betul-betul keinginan saya jadi pilot. Jadi penerbang lah, ya. Iya, jadi ya mungkin karena masih muda, masih remaja, jadi pilot tuh gagah, keren, punya responsibility yang tinggi terhadap orang banyak, itu aja. Dan mungkin di situ juga pada akhirnya ya saya mesti melihat satu kenyataan, pada akhirnya ya saya mau harus ngelepas profesi itu tanpa saya sadarin, tapi ya tiba-tiba begitu itu saya kok berpikir ya. Saya nggak bisa di sini gitu, seperti itu di pilot maksudnya. Awalnya waktu itu masuk di PLB Curug ya? Namanya belum PLB waktu itu ya? Bukan. Iya. LPPU. LPPU Curug ya. Tahun berapa itu Pak? Tahun 74. 74 berarti course 24. Oh, course 24 ya. Dan memang course 24 tuh course yang gila menurut saya karena sampai sekarang tuh banyak temannya di course 23 atau 24 atau 25 gabung. Ya memang walaupun senior junior ya. Iya dan memang saya masih masih dianggap lah, masih artinya dianggap sama teman-teman biar saya udah nggak di pilot, lu pokoknya tetap ngikut lah. Kita kan ini kalau reunian atau apa ya. Dan memang sulit saya hilangkan memori di Curug itu karena ya itu masa-masa betul-betul menata jati diri ya. Dan memang betul, artinya di Curug itu saya banyak belajar sekali mengenai apa yang disebut leadership tanpa disadari di situ gitu loh. Ya soalnya semi militer juga ya, hampir semi militer. Oh iya benar. Dibanding sama yang sipil-sipil sekolah penerbangan, Curug lebih gila, kaki tangan sekolah maju itu. Dan saya termasuk langganan juga. Satu jam lagi Mas. Dan ya, tapi itulah ya, itu yang akhirnya membuat lulusan Curug itu punya satu bukan hanya skill saja ya, tapi punya satu sikap yang betul-betul bisa dijadikan satu basic ya pada saat kita bekerja di penerbangan ya. Terutama yang kaitannya dengan kepemimpinan ya, leadership ya. Leadership itu kan keberanian untuk menentukan sikap, ketegasan itu penting. Dan saya beruntung. Artinya walaupun saya nggak nerus,
pada saat saya melanjutkan bidang saya yang jauh berbeda, itu ternyata sangat diperlukan. Ya Dan walaupun terpakai juga di kehidupan sehari-hari ya, Pak ya? terpakai, iya, Terpakai iya. juga ya. Dan saya baru menyadari bahwa profesi fotografer itu sangat memerlukan leadership, cara menentukan sikap, cara berkomunikasi, itu penting. Dan saya pikir, waduh, untung gue dulu sempet di sana gitu. Kalau enggak kan, kalau teknis gampang sih dipelajarin. Betul. Dan setelah saya terapkan, itu memang pada akhirnya proses masuknya, proses saya menjadi fotografer dengan cara saya belajar segala macam, itu leadership itu tidak pernah diberikan dimanapun. Karena leadership itu kan termasuk di dalamnya adalah mentality kan. Mental itu penting kan dalam situasi apapun. Kalau kita mentalnya parah, wah. Dan saya ngalamin itu proses itu. Jadi saya berfotografi itu bukan hanya saya belajar teknis saja, ternyata saya belajar mempelajari hal yang non teknis, komunikasi, leadership, ya, terus karakter, jati diri. Ya. Karena tantangannya juga banyak, Pak ya. Betul. Ya. Dan itu saya rasakan setelah sekian puluh tahun. Saya habis 40 tahun lebih kan di fotografi, dan itu masih saya pakai sampai sekarang. Dan saya bersyukur akhirnya keberadaan saya masih diperlukan sampai sekarang gitu. Gimana titik baliknya menghentikan atau beralih karir nih Pak setelah mendapatkan license, gitu, kemudian meninggalkan license pilotnya ini untuk menjadi fotografer, gimana ceritanya Pak? Itu juga saya nggak ngerti, mungkin tiba-tiba ada pilihan hidup, tak gitu Tuhan kasih gitu. Kalau saya percaya sih pada akhirnya ya, bahwa kita menjalankan hidup itu ada sebuah pilihan. Pilihan itu kan dari dua, bisa pilihan yang benar, bisa tidak. Tapi pada saat kita memilih itu, sebetulnya ada semacam bukan wangsit ya, apa istilahnya, satu input ya, yang kalau kita rasakan dari batin kita, lo harus ke sini, kamu ke sini gitu. Karena tanpa diduga saya tiba-tiba keluar aja dari pilot. Karena memang situasinya agak sedikit mengkhawatirkan. Jadi pada saat saya kerja dulu tidak ada kelihatan masa depan ya, karena di charter flight yang punya pribadi, jadi kayak gitu. Saya nggak usah sebutkan siapa kan, tapi itulah intinya. Jadi tiba-tiba ya ada yang teman keluar, saya pikir kalau saya di sini juga jadi ayam babon aja saya pikir. Tapi saya nggak tahu mesti ngapain, kemana saya juga nggak tahu. Tiba-tiba ada satu yang saya anggap saya begitu ngelihat. Waktu itu saya ngelihat ada di Bali itu ada fotografer dari Italia lah, dia motret-motret. Saya lihat ini profesi asik juga gitu. Ya memang kalau waktu masih muda itu kan profesi itu yang harus membanggakan kan. Kalau pilot ya bangganya banyak pramugari, tapi karena saya bukan di airlines berarti nggak ada pramugari kan. Berarti udah poin itu udah kehapus, waduh sialan saya bilang. Sementara teman-teman yang di airlines kan udah ketemu pramugari, digandeng, wah asik lah gitu loh. Saya pikir waduh, nah tiba-tiba kepikir gitu loh. Karena saya waktu itu kalau kuliah udah nggak mungkin, umur udah hampir 26 tahun. Kalau saya lulus kan nggak mungkin kerja diterima di mana gitu. Bodoh bener lulus umur 29 misalnya kan gitu. Jadi tiba-tiba terbesit, waduh saya mau jadi fotografer, tapi saya nggak tahu mesti gimana. Sekolah di mana, apa di mana. Ya tiba-tiba ya udah keberanian diri secara otodidak gitu. Nah, justru pada saat saya memberanikan diri untuk jadi fotografer, belajar untuk menjadi atau berkegiatan di fotografi, ternyata tanpa saya sadarin, saya udah punya modal. Pertama adalah sebuah keyakinan. Yang kedua adalah leadership. Dan di situ juga leadership itu kan termasuk komunikasi, keyakinan, terus ketegasan. Karena memang pada saat sebelumnya kan saya terdidik di Curug. Dan ternyata walaupun instrukturnya galak-galak sana perut, itu yang menjadi modal. Jadi itu yang ya saya harus berterima kasih juga di situ ya. Nah setelah itu baru tiba-tiba oke, saya mau jadi, tapi mau gimana gitu.
Udah saya berani diri aja. Saya pinjam kamera teman, motretin. Nah tapi pada saat saya motret gitu kan harus komunikasi. Nah saya pikir kok enaknya komunikasi sama perempuan ya saya bilang. Jadi saya bilang saya harus mempelajari ini yang berbeda. Ilmu komunikasi bisa saya pakai. Baru sekarang saya sadarin kan. Dulu enggak lah. Ngobrol aja tuh gitu. Bagaimana cara meyakinkan itu juga leadership kan. Bagaimana mereka dia trust sama saya itu juga leadership. Kalau buat saya sebetulnya pada akhirnya profesi seperti saya ini modalnya cuma satu trust. Kayak bank aja. Begitu datang, oke, saya percaya bahwa saya akan dibuat bagus. Udah selesai. Nah, tapi pada saat kita berkomunikasi, kan harus menarik. Berarti itu belajar juga seperti yang sekarang kita ketahui kayak istilah entrepreneurship. Ya. Dulu saya nggak tahu apa, sekarang aja namanya istilahnya kan gitu. Tapi itu udah saya jalankan secara tidak sadar. Jadi proses belajar teknisnya ya jadi mudah. Kata-kata salah, salahnya di sini saya perbaiki. Sampai saya berpikir saya kalau cuman nggak belajar ilmu gini, ya cuman segini doang gitu. Akhirnya saya pikir di mana? Saya coba cari literatur. Nah kebetulan ya di Indonesia kan nggak ada. Saya dengar waktu itu sekolah sampai ke Yunani ya? Enggak, di Swiss, Jerman, lebih ke Eropa. Italia. Ya. Seperti Italia saya ngambil untuk artnya aja, untuk fashion artnya. Jadi secara kursus aja. Jadi saya selalu baca majalah atau literatur di mana yang mengadakan kayak short course gitu atau seminar. Udah saya datangin. Jadi setiap tahun tuh bisa 2-3 kali saya ke sana cari duit lagi itu. Ya modalnya cuma harus cari duit kan. Udah nggak ada kerja apa-apa. Persis gitu. Nah akhirnya setelah itu saya lakukan gitu, saya hanya berpikir gitu loh, dan kayak semacam niat lah di Indonesia ini mau belajar fotografi kapan ya? Nggak ada tempatnya. Sementara waktu itu yang saya tahu cuma di Amerika aja kan, di Santa Barbara atau di Brooks ya, di California sana. Nah saya hanya berpikir ntar kalau gue jadi tukang foto bener. Saya pengen punya tempat pendidikan lah, kalau atau Central of Fotografi Informasi lah, informationnya. Dan setelah saya mulai jalan, ya ternyata kok itu benar-benar bisa saya jalankan. Dan sampai sekarang akhirnya. Akhirnya punya beberapa sekolah fotografi ya? Iya sih dulu, tapi sekarang ini saya konsentrasi di satu tempat aja, karena saya nggak mungkin ngajar. Makin kesini kan tenaga habis juga ya. Dulu waktu masih muda ya kemana aja itu. Nah ini ketika memilih bidang fotografi, biasanya fotografi apa nih? Model kah atau memang pemandangan kah? Ya, kira-kira 40 tahun yang lalu ya, itu tidak ada yang namanya fotografer spesialisasi, nggak ada. Ya fotografer ya apa aja, dan dulu orangnya ngomongnya kan tukang foto. Iya. Bahkan tukang ahli kan. Ahli. Iya. Padahal itu seorang ahli itu. Tukang. Iya. Tukang foto perkawinan loh. Iya gitu. betul. Ya kayak kita ke tempat studio gitu kan. Iya. Yang lucunya pada saat saya sudah berniat untuk keluar dari pilot, saya kan nggak bilang orang tua saya. Jadi orang tua saya suka, kok kamu sering ke Bandung? Ya lagi off aja saya bilang. Nggak ada ini gitu. Akhirnya saya ngaku, Pak saya mau keluar dari kaget orang tua saya. Lu gila lu, mau jadi apa lu sebelum? Ada masalah kamu? Enggak sih, saya mutusin. Lalu kamu mau jadi apa? Fotografer? Hah? Tukang foto dulu gitu. Kamu kalau tukang foto tahu nggak tempatnya di mana gitu? Tuh di kebun binatang. Di Bandung kan ada kebun binatang atau di Taman Lalu Lintas ada kan? Malah zaman dulu itu tukang foto pakai nyetak fotonya pakai petromak di ini. Betul. Iya, daerah Cikapundung segala macam. Gitu. Tapi pada saat itu saya nggak tahu itu keberanian saya ngeluarin dari mulut saya ke orang tua saya. Enggak Pak, fotografer tuh nanti punya gaya, dia punya tempat dan akan diakui. Wah dari mana dia bilang gitu. Nanti akan sejajar sama lawyer, sama dokter, sama nggak tahu ada mulut begitu saya keluar. Saya nggak percaya gitu. Akhirnya udah mulai berjalan kan. Saya dalam batin gitu, saya hanya bersyukur, saya akan coba
menata diri saya sampai orang itu begitu ngelihat ditanya kamu apa fotografer misalnya, dia yakin, dia mulai apa ya menghargai fotografer. Dan akhirnya apa yang saya bentuk adalah bagaimana jati diri saya itu meyakinkan gitu loh. Lagi-lagi leadership saya udah dapat dari Curug dulu. Itu jadi dengan dari Curug, makanya saya mendapatkan satu proses perjalanan belajar fotografi itu berbeda dengan yang lain. Kalau teman saya misalnya saya ketemu dia sekolah di Amerika, dia nggak dapat itu. Kalau saya belajar sendiri gitu loh, walaupun yang lain-lainnya input itu ya saya ambil kursus. Itu yang sebetulnya menarik buat saya, dan akhirnya ya saya bilang saya coba mau dedikasikan hidup saya ini untuk fotografi sampai saya mati. Dan itulah menjadi spirit saya di situ gitu. Baik. Kemudian setelah itu akhirnya bagaimana, Pak Darus? Setelah itu ya terus saya berproses lah. Jadi artinya apa on off saya ke belajar, tuh saya cari uang juga, dan ya harus itu karena tanpa itu saya nggak bisa berangkat ke luar negeri kan, dari mana gitu ininya. Dan memang pada saat itu saya mengkhususkan diri motret orang. Saya persempit lagi motret model, saya persempit lagi motret perempuan. Dan saya belajar itu, saya sampai bukunya Soekarno yang Sarina tuh saya baca mengenai hal buku-buku psikologi mengenai hal kaitannya dengan perempuan, saya pasti baca. Sampai saya pengen tahu, sampai saya belajar ya belajar untuk ini aja, untuk gombal-gombalan ngeramal. Jadi ternyata ngeramal tuh bisa dipelajarin. Wah, ya selain memang bakat ngomong ya. Dan itu saya belajar. Betul, betul. Nah disitulah saya tanpa sadarin saya belajar mengenai human psychology. Saya ngeliat muka, lihat ini. Ya biasanya kan zaman dulu kalau belum kenal kan ngobrol dulu. Ngobrol meyakinkan dulu. Itu trust-nya modelnya terhadap fotografernya. Iya benar. Nah yang lucunya ini saya tadi nyambung yang tadi. Begitu pas saya mulai 2 tahun lah, saya kerja 2 tahun jadi fotografer itu, saya pulang ke Solo, pulang ke Bandung, ke rumah orang tua saya. Sampai ini, saya udah bisa beli mobil temen lah ada. Waktu saya masih inget kok, saya belinya 3,2 juta tahun 84 itulah, 84. Sampai sana, Mazda Capella saya masih ingat. Begitu sampai rumah, saya masuk ke rumah, bapak saya keluar, kamu kok ke Bandung ya mau iseng-main, terus dianterin siapa? Enggak, sendiri. Terus bapak saya di luar ngeliat mobil kan, loh mobil siapa tuh? Mobil saya bilang, dari mana kamu gitu loh? Dari maling atau gitu? Saya beli dari hasil saya sih. Nggak percaya loh bapak saya. Nggak percaya, kamu pasti pinjam temen ngaku-ngaku. Betul Pak gitu. Akhirnya saya kasih lihat nih, apa namanya, STNK-nya kan. Rebus dulu itu. Rebus ya, begitu saya lihat. Kan bisa udah balikin nama gitu ya kan. Dia ngeliat, waduh saya nggak percaya. Ternyata omongan kamu benar gitu. Dan yang berikutnya lagi, setelah itu tahun berapa ya, 86 lah. Saya mulai, 86 tuh saya mulai banyak ngasih workshop, seminar. Karena sesuai dengan niat saya kan. Nah pada saat itu saya ajak bapak saya untuk ngelihat saya ngasih workshop ya, segala ilmu yang saya olah, saya bohongin dikit ya pakai gaya inilah, gaya komunikasi kan. Saya baru sadar itu ternyata dari dulu saya tukang nipu. Begitu saya pas ini, bapak saya kan di belakang gitu kan, dia ngeliatin. Begitu setelah break makan siang, bapak saya nanya, tadi tuh kamu ngomong teori atau enggak gombal aja kamu gitu? Ya ada dasarnya lah saya bilang. Ilmu yang sedikit saya kembangkan. Ya tambah-tambah sedikit bumbu lah. Maka gue lihat orang semuanya kok kayaknya ngeliatin. Dan di situ saya bilang lah itu sebetulnya kan kita kalau kita ngomongnya jelas dan menarik, orang kayak tersihir. Dan itulah yang membuat confidence saya juga terus. Dan akhirnya apa? Saya melakukan pekerjaan fotografi itu dua kondisi. Ya. Satu adalah saya memang bekerja untuk cari uang, yang kedua adalah saya mencoba transfer knowledge, pendidikan. Dan ternyata itu yang membuat spirit saya sampai sekarang di fotografi. Dan itu yang sangat saya syukuri ya sampai sekarang.
Dan akhirnya punya legacy juga, murid-muridnya banyak ini. Oh iya, murid saya itu udah hampir 22.000. Istimewa. Dan memang hubungan saya terhadap murid-murid itu tidak seperti misalnya orang kuliah di universitas mana, dia pasti lupa sama dosennya. Kalau ini enggak, dia ingat bener. Ya saya ngapain, saya ulang tahun kapan, mereka ingat. Semua murid saya ingat. Karena saya coba apa ya, caranya mengajar tuh betul-betul saya coba masuk ke dia. Bukan saya ngajarin ya, tapi apa sih yang dia mau ini. Walaupun teknis itu saya berikan secara mendasar, setelah itu ya saya pengen tahu apa yang menjadi menarik kamu. Itu yang terus dibahas. Dan pendekatannya memang udah kayak antara teman aja, saya nggak pernah posisikan itu. Walaupun mereka semua kan manggilnya ke saya jadi manggil apa kayak bapak, babe gitu loh. Semua pasti manggil saya babe. Cuman saya selalu kalau ngomong sama saya nggak usah kamu saya, lu gua aja. Efek kedekatan itu membuat jadinya persis. Komunikasinya juga jadi lancar. Iya. Transfer knowledge-nya pun juga diterima dengan baik. Ya? Betul. Karena buat saya sekolah belajar fotografi itu jangan ada pressure. Masa nggak ada istilah tugas. Lu saya tugasin, ngapain ditugas? Hari ini kasih tugas. Kalau kamu mau motret silakan. Tapi saya udah memberikan semua bekalnya gini. Nah tinggal kamu aja menjalani. Karena kalau udah tekanan kan, kebanyakan kan saya ini kan yang ini orang yang bekerja, orang yang masih kuliah, orang yang masih sekolah. Ada lagi yang pensiun juga, dari umurnya dari SMP sampai umur 70 ada murid saya gitu. Salah satu yang istimewa lagi dari Pak Darwis. Dan itu tetap dijaga sampai sekarang, intouch-nya sendiri. Ada program yang moto murah atau moto apa itu kemarin? Oh yang kemarin, ya itu sebetulnya itu kan kegaduhan, kegundahan ya dari teman-teman ya. Saya anggap anak-anak didik saya juga teman-teman saya yang masih junior. Mereka dengan adanya begini terus ada tiba-tiba, dan saya sangat meyakini setelah saya cek bahwa itu bukan fotografer, pebisnis. Jadi kan artinya dia punya duit, dia punya modal, dia melakukan satu slogan seperti itu untuk keuntungan, nggak mungkin mau rugi, mana ada mau rugi. Tapi dengan cara yang seolah-olah ikhlas-ikhlas. Ternyata caranya juga seperti kayak investasi bodong sekarang aja, seperti itu gayanya. Nah saya coba himbau ke dia, karena nggak ada yang berani. Teman-teman tuh mas gue berani ya. Pokoknya biasanya kalau ada apa-apa, teman-teman tuh pasti ngaduinnya ke saya. Fotografer ini berantem sama ini, udah ini, saya kena, saya ini. Dewanya fotografi. Bukan, mungkin ngerasa saya jadi seperti saya bapaknya gitu. Tadi karena dipanggil babe juga. Makanya saya bilang, karena saya akurin di sini. Kalau kamu nggak akur, gua taliin di sini, gua kunci. Saya bilang, udah salaman. Oke, shake hand, silakan. Udahlah, saya bilang, lu hidup di dunia nggak lama, saya bilang. Daripada berantem kan damai aja, saya bilang. Lu bukan politikus mau tusuk-tusukan, gua nggak urusan. Saya bilang. Karena fotografi juga harus ada passion di sini. Persis. Saya bilang, yang namanya bekerja itu fotografi itu bukan hanya cari uang aja, ada sisi artnya, ada sentuhan humanity-nya. Itu yang harus kamu sadar. Kenapa? Kalau enggak, ya lu hanya motret kayak patung aja. Kalau nggak ada rasa di situ, saya bilang. Dan itu yang menarik, saya bilang. Ya, memang harus nggak bosen-bosen saya ngasih ungkapan itu ke anak-anak. Kalau kan ya pasti berubah lagi, nanti gitu lagi. Tapi saya nggak bakal bosen, karena kalau udah kayak begitu, ya pasti saya akan ikut campur, karena saya udah merasa saya punya tanggung jawab moral terhadap fotografi, terutama di Indonesia. Saya bilang, masa bodoh kalau Malaysia, Singapura, luar negeri gue nggak mau tahu. Indonesia saya punya tanggung jawab moral. Hampir dari tahun 80 sampai sekarang ya, 41 tahun ya, membangun dunia fotografi Indonesia. Iya. Setelah pencapaian di bidang fotografi, ada momen yang paling bersejarah nggak dalam pencapaian bidang fotografi ini, Pak Darwis? Oke, sebetulnya dari dulu itu saya tidak pernah punya satu niat atau satu ambisi yang kaitannya ke atas atau mercusuar. Saya lebih senang yang horizontal, bukan vertikal. Nah, memang saya tidak ada niat apa-apa, tapi pada saat saya melihat
satu visual atau gambar Pak Jokowi, yang anehnya saya bilang, saya pengen motretin orang. Karena dulu-dulu saya kalau motret presiden segala untuk saya biasa-biasa aja, nggak ada apa ya, biasa kayak saya motret orang biasa aja. Buat saya nggak ada ini dan nggak ada keinginan setiap ini enggak. Tapi begitu Pak Jokowi, nggak tahu ada kayak getaran gitu. Saya pengen ini. Kenapa? Saya lihat seumur hidup saya ini saya nggak pernah ngeliat satu pemimpin yang seperti ini, yang merayat, yang dia nggak banyak ngomong, dia nggak ini, cuman kapan gitu loh. Kan nggak tahu kan, kalau gitu kan prosedurnya nggak mungkin saya ke sana. Paling-paling kalau saya diperlukan. Begitu pas tahun depannya saya dapat telepon dari staf, iya mohon ini. Waduh, saya langsung dari Bali saya pulang. Saya lagi pas motret di Bali tuh. Siapa besok bisa pulang Jakarta. Udah saya ketemu, saya ngobrol, cuman dia bilang saya pengen motret seperti ini. Saya ngeliat, ya contohnya kan cover-cover yang toko-toko dunia. Saya bilang, Pak, Bapak lebih bagus dari ini. Wah, sambil kaget itu masa, ya saya bisa ngerasakan, bisa Pak. Dan ternyata beberapa kali saya motret itu, Bapak itu memberikan semua kondisi keyakinan ke saya. Jarang loh itu pemimpin, misalnya kan kadang saya nggak mau gini, enggak Pak, saya mau kesini, oh ya boleh Pak, fotonya ya, iya bisa, semua iyain. Nah di sini saya bilang, waduh saya pasti fotonya bagus nih, karena lepas, trustnya sudah persis, udah trust gitu, energi saya juga bisa keluar gitu. Iya, bisa interaksi, betul. Iya, Bapak itu ganti pakaian 6 kali aja mau loh, pakai jaket. Saya bilang, Pak, jaket, oh ya, lagi jalan gitu biasa ngeliat, Pak, Bapak bisa duduk, ya boleh duduk. Masa dapat ini, sampai saya bilang waktu pas di istana, saya lagi jalan gitu, saya lihat itu kok kayak ada ketarik gitu. Ini saya, Pak, bisa di sini nggak? Duduk di sini Pak. Saya kasih buku. Nggak tahu yang saya tergambar itu Soekarno lagi duduk di situ. Bawa lagi, saya ambil buku, Bapak lihat keluar gitu. Jendela saya tutup semua, tinggal saya buka sedikit, jadi ada siluet sedikit gitu kan. Begitu jadi, saya kan merinding, saya kasih lihat, Pak, ini Bapak kayak Pak Karno loh. Ya ini memang mejanya beliau gitu Pak. Saya bilang, waduh luar biasa. Bukan cuma efek cahaya aja, tapi ininya dan memang energi. Ya kalau kita bicara di Bogor itu kan memang energinya Pak Karno masih ada di sana. Ada, saya nggak yakin lah. Seperti jadi dapat Presiden Pak Jokowi beserta Pak Wakil Presiden, Pak Maruf Amin ya di situ. Nah, setelah kesampaian tadi sebagai fotografer Pak Jokowi dan Pak Kiai Haji Maruf Amin, kan total sebagai fotografer itu sudah capaian tertinggi gitu. Gimana tuh, Pak? Ya, setelah saya motret beliau berdua beliau, saya pikir rasanya udah cukup, saya nggak pengen. Karena buat saya juga motret siapa saja buat saya sama aja, nggak ada bedanya. Saya nggak tahu, dari dulu memang saya punya prinsip seperti itu, dan kebetulan yang saya rasakan yang saya motret Pak Jokowi sama Pak Maruf Amin itu. Jadi yang itu yang saya buat spesial, dan buat saya ya rasanya cukup lah. Tinggal saya coba terus menjalankan apa yang saya harus jalankan, karena fotografi memang terus harus kita develop ya. Makanya buat saya fotografi itu masa depan. Kita ngeliat ke depan, bukan masa lalu, bukan masa kini juga. Karena kalau masa lalu kan kita cuma cerita sejarah ya. Dulu gua menangin, buat saya enggak. Saya selalu berpikir ke depan bagaimana fotografi nanti perkembangannya seperti apa, gimana saya harus mengikuti, bagaimana saya coba mentransfer knowledge dengan gaya yang akan datang. Itu yang terus saya coba gali sampai sekarang. Teknologi juga makin tinggi, alat-alat juga makin bagus ya. Tapi buat saya begini, saya selalu bilang, teknologi secanggih apapun, cuma satu, fotografi itu kamu harus belajar cahaya. Kalau kamu nggak belajar cahaya, nggak paham cahaya, ya jadi instan gitu. Karena fotografi itu diciptakan karena cahaya. Fotografi melukis dengan cahaya. Ya kita harus betul-betul paham mengenai arti itu. Setelah itu ya Anda akan
menarik karena cahaya itu kan kehidupan, lo kayak hidup sih. Belajar berkehidupan, saya bilang itu yang menarik. Kalau cuma fotografi aja ngomongin 5 menit selesai, saya bilang seperti itu. Jadi. Nah setelah pegang kamera terus nih Pak Darwis, masih pengen nggak nyupir pesawat? Iya sih, dulu kadang-kadang saya sering diajak sama ini, ya sering kita terbang malam, tapi kalau enggak, kalau megang saya udah inilah perlu latihan lagi kan, jadi cuma ngikut aja senang lah. Sama Mas Ruby, sama Captain Ruby. Ya, kan. Sudah pernah juga di obrolan aviasi. Oh ya, itu salah satu kawan yang sangat sukses buat saya. Oh iya, ya, Mas Nano, terus apa Harsya, oh banyak lah, Eri, Mas Edi, banyak lah, Pak Levi, itu teman-teman saya semua banyak. Dan kita memang sampai sekarang secara emotional feeling kedekatan kita nggak berubah ya. Karena itulah saya bilang bahwa bersyukur bahwa kita dulu dalam kondisi memang betul-betul belajar menjadi orang, berarti itu dididik di sana, di Curug gitu. Seperti Pak Darwis yang ke dunia fotografi nih. Saat ini pilot-pilot lulusan pilot itu juga masih banyak yang belum bekerja nih. Gimana? Iya, memang begini kalau saya melihat. Kalau saya lihat ya, kalau saya gambarkan sekarang ini kan oversupply pilot itu di co-pilot kan. Justru kita kurang captain menurut saya. Setiap saya jalan dulu ya ketemunya pilotnya, kalau saya misalnya bolak-balik beberapa kali, hampir ketemu selalu itu lagi gitu. Dan memang itu harus diberikan satu kesempatan untuk yang co-pilot jadi pilot memang. Tapi kan proses waktu kan, karena jam terbang lagi ya, seperti itu. Dan makanya kalau saya lihat sekarang ini memang pada akhirnya kondisi seperti ini, kalau misalnya banyak sekali ya, mudah-mudahan tidak akan ada lagi kejadian yang seperti kemarin ini. Kita kan banyak akan kehilangan captain gitu. Sementara kesiapan co-pilot belum memadai, masih saya rasa kelebihan banyak sih kalau ini, karena banyak sekali yang saya lihat setiap cerita ya. Kebetulan selain saya banyak informasi dari teman-teman pilot juga, ipar dari anak saya tuh juga pilot juga kan, banyak yang pilot gitu loh. Jadi sering kalau ngobrol-ngobrol ya kondisinya seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan lah, karena ini kalau kita lihat ke depannya, jangan kita ngeliat sekarang atau ke belakang, pasti kan setelah semua selesai ini, permasalahan pandemi ini kan pasti akan booming lagi, dan itu memang harus dipersiapkan ya, terutama memang dari, bukan hanya dari skill tenaga ahli atau pilotnya, tapi juga semua masalah mengenai maintenance pesawat juga harus memang di ini. Saya kadang-kadang ya suka secara logika ngebahas juga lah dengan ini saya sendiri kemarin, ini kok kondisi pesawat gini-gini, saya bilang ini mungkin bukan pilot error, ini masih kaitannya masih dengan kondisi itu gitu loh. Tapi ya itulah saya rasa dunia penerbangan di Indonesia ya. Tapi mudah-mudahan sih ada persis karena ya kalau saya mendengar pilot yang hilang gitu, saya merasakan juga karena saya pernah berada di situ. Jadi memang hal-hal seperti itu saya masih rasakan. Jadi karena saya cari informasi ke teman dia gitu. Karena memang kita masih sering komunikasi. Sedikit bicara mengenai pandemi COVID ini, ada terdampak nggak dengan dunia fotografi kita juga? Wah, semua, terutama fotografi. Saya praktis dalam setahun ini, sekolah saya hitung-hitungannya lockdown. Saya bisa masih tetap bertahan karena ada online kelas ya. Karena kalau secara fisik ketemu masih belum, offline masih enggak, baru sekarang saja, tapi enggak bisa. Tapi selalu saya berikan input seperti ini, bahwa pandemi ini kan bencana alam mendunia, bukan hanya kita, saya bilang. Sederhana aja prinsipnya, kita tiarap aja udah. Pertama adalah tiarap, nggak usah banyak kegiatan. Yang kedua adalah kita betul-betul mengikuti prosedur protokol kesehatan itu paling penting, karena kan
kita lebih baik kita ini lapar, ya, menahan segala macam, nggak berkegiatan, tapi kita aman. Daripada kita coba gini, tapi akhirnya kita sesak nafas dan mungkin nggak selamat kita. Jadi selalu saya ini, karena saya selalu bilang, apalagi fotografi secara umum beginilah. Banyak yang selalu ngadu ke saya, ngobrol, Mas gimana Mas kita dulu. Saya sederhana ngomongnya, bukan kamu yang, bukan hanya kita atau kamu yang menderita, semua. Saya bilang Seluruh dunia kan? persis. Intinya adalah apa? Pertama harus kamu jaga spirit. Kalau nggak ada kamu hilang spirit udah. Karena belum pernah saya dengar, ya, apalagi kamu seorang fotografer mati kelaparan karena COVID, nggak ada. Tapi ada yang kena ini, kena wabah COVID, ketular virus, ya dia bisa aja nggak selamat. Sederhana. Jadi udah nggak usah punya keinginan apa-apa. Kita persiapkan mental kita untuk pada saat kita nanti sudah terbebas dari pandemi dan kita punya mental lebih kuat. Ini sebetulnya melatih mental kita. Karena saya selalu bilang, tahun 98 saya ngalamin itu. Setahun saya nggak kerja. Tapi apa yang saya lakukan? Saya menjaga spirit saya. Saya menjaga spirit saya tetap memotret. Pada saat boom 2002, wah kan itu mulai bagus. Ya kita udah prepare. Persis, iya. Seperti itu. Sebelum kita tutup dua terakhir, ini ada target lagi yang mau dicapai? Target saya tidak ada, cuman yang saya selalu pikirkan adalah bagaimana saya bisa terus bermanfaat untuk orang banyak. Karena tanggung jawab saya di fotografi, terutama untuk Indonesia, itu masih belum tuntas, belum secara menyeluruh. Jadi target saya bukan target ini, sebetulnya keinginan saya bahwa saya pengen bahwa secara nasional ilmu fotografi itu bisa diserap sama teman-teman. Karena buat saya fotografi itu sudah menjadi lifestyle, keperluan sehari-hari. Dan nantinya itu akan diperlukan. Nah, sedangkan kalau kita tidak coba mengedukasi apa itu fotografi di seluruh secara nasional di Indonesia, orang nantinya banyak daerah-daerah yang nggak paham, kan kasihan gitu. Padahal ekonomi kita ini pasti akan berjalan baik dengan pariwisata, dan itu sangat penting untuk daerah. Dan itu yang saya selalu ibu. Karena saya ngobrol sama Bu Menteri, Pak Menteri Pariwisata juga seperti itu. Coba lakukan secara nasional dan saya siap membantu. Dan sudah terjadi. Saya sering keliling ke daerah sama teman-teman pariwisata ya, parekraf ya. Dan kita memberikan edukasi. Paling penting bukan hanya edukasi, spirit dia. Supaya dia tahan mental, begitu ada tenaga asing, dia udah kuat. Jangan terus kita gini kan. Yang sekarang kan terjadi gitu. Begitu pas ada asing, wah seolah dia dewa, aduh nggak ada. Tetap bisa bersaing lah ya. Persis, saya bilang, sekolah saya itu murid saya banyak yang dari luar negeri. Gua nggak mau yang kesana, dia yang kesini. Orang Senegal, orang Prancis, Amerika. Pas bapaknya kesini, dia ikut kesini, dia sekolah di sini. Itu yang harus kita banggakan gitu. Seperti itu. Masih ada rasa terima kasih yang belum tersampaikan nggak, Pak Darwis? Oh ya, jelas banyak ya. Pertama adalah ya dari Curug itu sendiri yang akhirnya memberikan satu kekuatan saya di dalam saya menjalankan hidup ke depan. Juga kawan-kawan, sahabat-sahabat saya di Curug, terutama di Kos 24 ya. Dan yang jelas ya orang yang banyak mensupport saya, ya, orang tua saya, dan hampir semua ya, itu yang menjadikan saya terus berkecimpung di fotografi, dan spirit saya justru bukan berkurang, bertambah gitu. Dan inilah sebetulnya yang selalu saya ucapkan rasa syukur saya dan terima kasih gitu. Terakhir Pak Darwis, ada pesan nggak buat generasi muda kita ini? Cepet ya kita ngobrol gini. Ya, buat saya ya, buat adik-adik generasi muda atau generasi milenial lah sekarang ya. Sebetulnya ada 3 hal kalau kita mau melakukan apapun ya di dalam profesi kita. Pertama adalah kita harus punya spirit. Kedua harus punya motivasi, dan ketiga mentality. Apa itu spirit? Spirit itu yang harus kita jaga, kita harus punya. Pada saat kita
mulai menurun dalam situasi yang sekarang, tanpa spirit ya kita akan ambles. Tapi kita harus jaga spirit kita sampai kapanpun. Yang kedua adalah motivasi. Kenapa motivasi? Kalau enggak, dari tahun ke tahun kita akan begitu aja, jenuh akhirnya kan. Makanya ada sering bilang, wah gua kok jenuh bekerja gini. Karena nggak punya motivasi. Motivasi itu dari diri kita sendiri. Itu. Dan yang ketiga adalah mentality. Kenapa mentality penting? Biasanya orang yang udah sukses sombong. Pada saat jatuh dia ngeluk-ngeluk apa sih namanya, kayak minder. Seharusnya kita sama. Makanya saya selalu bilang, dari SMA dulu sampai sekarang, kalau saya ketemu teman nggak berubah, saya bilang saya nggak berubah, sama aja, cuma uban aja yang berubah saya, ya sama kerutan lah ya udah tua gitu, tapi saya nggak berubah. Karakter sifat saya, justru sifat saya yang jelek saya coba hilangkan. Nah, justru dari ketiga itu menjadi satu modal. Dan yang terakhir adalah buat saya, profesi apapun yang kita jalankan, dedikasikan. Kita dedikasikan, kita coba loyal terhadap profesi kita itu. Karena profesi itu sebuah skill yang harus kita rasakan bahwa itu berkah dari Tuhan. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin. Jadi jangan pernah sok jumawa gitu. Jumawa tuh sok belagu gitu. Wah, gua ahli ini, memang gua belajar gini. Tidak, itu nggak boleh lupa gitu. Dan ini bukan sebuah teori, saya rasakan, saya jalanin gitu loh. Pada saat saya ngalamin kesulitan atau kesulitan karir atau up-and-down-nya di pilot, terus saya dapetin, itu adalah sebetulnya begitu saya mendapatkan ini, itu adalah sebuah berkah. Makanya saya coba kembalikan, saya coba dedikasikan secara langsung, jelas ya, seperti itu. Ada totalitas juga di dalam pekerjaan. Persis, totalitas jelas. Kadang orang selalu bilang passion, ya memang harus passion, tapi intinya adalah setiap profesi kalau kita anggap itu adalah sebuah jalan hidup, kita akan dedikasi terus ya. Apapun lah, misalnya dokter. Sekarang yang kita lihat kalau kita ke dokter, rumah sakit, deg-degan kan, digorok kan. Karena dedikasi itu udah hilang, udah nggak ada. Humanity-nya juga tidak ada. Makanya saya selalu bilang, kalau kamu jadi fotografer, dedikasikan, jangan ngomongin duit aja. Coba kamu melakukan itu terhadap siapa saja, orang siapa aja, sampai profesi kamu tuh ada manfaatnya, bukan hanya untuk diri kamu. Apalagi kalau dokter, ya pilot juga kan sama aja. Karena itu kan trust ya. Apalagi kalau misalnya seorang pilot itu kayak seperti seorang dokter, orang menyerahkan nyawanya ke beliau. Dan itu yang sebetulnya harus kita coba terus kita pupuk, kita maintain itu. Sampai ya akhirnya kita selesai dari tugas itu. Kalau fotografer kan nggak ada selesainya sampai dia selesai di dunia kan. kalau pilot ya mau nggak mau mesti ada pensiunnya kan. Tapi setelah itu pun dia masih bisa mendedikasikan itulah, bisa masih. Dan itulah menjadi spirit hidup. Dan dengan spirit hidup ya biasanya kita lebih diberikan terus kenyamanan hidup sampai selesai. Seperti itu. Istimewa. Banyak pelajaran hidup yang saya dapat dari dalam Dan tapi harus kita akhiri obrolan kita kali ini. Saya terima kasih. Sama-sama. Semoga kita bisa bertemu lagi. Salam untuk kawan-kawan semua. Baik, terima kasih. Akhirnya harus kita akhiri obrolan avisi kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.